menit dari sekarang. Baik, terima kasih Mbak Prima dan teman-teman Niaga B semua. Kami akan mulai debat kami mengenai jam sostek. Kesejahteraan sosial yang diusung oleh ideologi sosial demokrat identik dengan jaminan sosial. Berangkat dari kesadaran kolektif yang disesuaikan dengan ideologi Pancasila, pemerintah Indonesia sebagai aktor negara telah memenuhi kebutuhan akan jaminan sosial kepada tenaga kerja dan aktor pasar melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengenai jaminan sosial tenaga kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 mengenai penunjukan PT Jam Sostek sebagai penanggung jawab utama. Dalam praktiknya, tentu terdapat suatu marginal kegagalan, misalnya variasi praktik pungutan oleh perusahaan. Dalam menangani kasus ini, pemerintah berperan dalam mengintervensi sebagai badan regulatif dan represif. Dalam artian, pemerintah telah menyusun dan menegakkan kebijakan hukum yang mengikat seluruh aktor pasar sekaligus menumbuhkan kredibilitas jam sostek bagi penerimanya. Intervensi ini berupa penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, eh, ya, pasal 29 yaitu barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, pasal 10 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, pasal 19 ayat 2, pasal 22 ayat 1, pasal 26 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 50 juta rupiah dan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 pasal 47 yaitu pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang seharusnya dibayarkan. Didukung dengan periodisasi pasca reformasi yang identik dengan kebebasan berbicara, pemerintah leluasa dalam menerima laporan pelanggaran jam sostek dan memiliki ruang intervensi yang efektif. Hal ini dibuktikan oleh kasus PT Multijaya Mandiri Joni yang terbukti gagal menyalurkan iuran dana jam sostek pada tahun 2009 lalu dan diadili melalui aktor negara yaitu Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2010. Kasus ini membuahkan hasil berupa tuntutan denda sebesar 15 juta rupiah sebagai subsider dan kurungan selama 3 bulan. Intervensi negara ini sebagai bentuk perwujudan jaminan sosial tenaga kerja yang adil, setara, serta dapat meningkatkan kesejahteraan warga sesuai ideologi sosial demokrasi yang disesuaikan dengan Pancasila. Menganalisis dari fundamental ideologi, situasi periode pasca reformasi, serta relasi antara aktor negara dan aktor pasar pada tahun terkait, kami menyatakan bahwa kami pro dalam menyikapi tindakan intervensi negara terkait kegagalan pasar, yaitu variasi praktik pungutan jam sostek oleh perusahaan. Kami percaya bahwa intervensi negara bersifat aktif dan solutif dalam mengatasi urusan keadilan hak sekaligus berhasil meningkatkan kepuasan tenaga kerja atas pemenuhan hak normatif dan perlindungan hukum terkait layanan jam sostek. Demikian position dari kelompok pro. Oke, silakan rebuttal dari kelompok kontra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melakukan rebuttal dan membantah beberapa pernyataan yang kelompok pro nyatakan di dalam bagian argumentasinya. Terutama argumentasi yang tertera di paper kelompok pro. Yang pertama menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pasar menjadi solusi yang berhasil dan tepat sasaran. Kalau memang berhasil dan tepat sasaran, kenapa masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan keseluruhan tenaga kerjanya untuk mendaftar menjadi peserta jam sostek atau hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya saja ke dalam peserta jam sostek? Hal ini juga sudah dibuktikan oleh kelompok pro sendiri dalam kasus yang dicantumkan dalam kasus PT Multijaya Mandiri Joni, di mana ada 60 karyawan, perusahaannya memiliki 60 karyawan, tapi hanya 30 karyawan saja yang didaftarkan. Hal ini kan menyatakan bahwa ini tidak sesuai kalau memang pensi itu berhasil dan tepat sasaran. Lalu yang poin kedua, pengawasan yang aktif dan solutif. Tapi nyatanya di dalam jam sostek sendiri masih ada korupsi serta keberadaan dana yang tidak jelas. Di tahun 2005, kok ada korupsi yang melibatkan Direktur Utama Jam Sostek yang menyeret 4 perusahaan, di mana di Rut Jam Sostek itu diduga dengan stasiun melakukan pembelian surat berjangka investasi pendek, namun investasi itu tidaklah sesuai dengan ketentuan dan dianggap menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu pada tahun 2011 ada pemeriksaan BPK di mana ada ketidaksesuaian dana sebesar 7 triliun rupiah. Menurut kami ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa sostek. Lalu poin ketiga ada hal ini membuktikan bahwa citra kinerja jam sostek sebagai penyedia layanan jaminan sosial untuk tenaga kerja dinilai baik. Tapi nyatanya bahkan sampai sekarang bahwa pelayanan jam sostek itu masih ada yang tidak maksimal.
tidak baik, ada cacatnya, atau tidak efektif. Hal ini terbukti atau tercermin dari birokrasi yang bertele-tele seperti dari masalah administrasi dan sebagainya. Lalu kita kadang juga menghadapi beberapa petugas yang tidak ramah. Lalu mengenai citra kinerja, bagaimana bisa membangun citra yang baik jikalau di dalam jam sostek itu sendiri ada korupsi atau dana yang tidak jelas, ada dana beredar yang tidak jelas keberadaannya. Lalu dari sini bisa kita simpulkan bahwa transparansi dari jam sostek itu patut dipertanyakan. Sekian dari kelompok. Oke, sekarang contraposition, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Prima dan teman-teman Niagabe semua. Saya sebagai salah satu delegasi kelompok kontra dalam menanggapi kasus jam sostek. Sebelum bertransformasi sepenuhnya menjadi BPJS, ketenaga kerjaan di tahun 2015, PT Jam Sostek menghadapi beberapa macam permasalahan yang menurut kami bisa menuai berbagai macam perspektif dari masyarakat. Mulai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik penguatan yang beragam, korupsi yang terjadi di Jam Sostek, kurang meratanya pelaksanaan Jam Sostek, dan berbagai macam permasalahan lainnya. Jam Sostek sendiri muncul pada tahun 1992 dan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja. Jam sostek memang terbukti menghasilkan dampak-dampak positif bagi para pesertanya. Namun, terdapat beberapa masalah yang akhirnya menuai kontra dari masyarakat. Berdasarkan riset dan penjabaran yang telah kami lakukan sebelumnya, kelompok kami sepakat bahwa jam sostek belum kunjung melakukan perubahan. Contohnya adalah masih ditemukan aktor pasar atau pengusaha yang tidak mendaftarkan para pekerja dalam program jam sostek atas alasan keterbatasan finansial. Namun, tentu saja kasus ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 19 Ayat 1 yang berbunyi, penahapan kepesertaan program jam sostek sosial tenaga kerja ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, kesepakatan ini dapat membawa implikasi bagi hak pekerja yang terpasung karena adanya penafsiran yang sesat dan diskriminatif. Walaupun telah terdapat banyak pendapat pro dan kontra terkait pengukutan ini, kelompok kami tetap memilih sisi kontra dan menyikapi kebijakan ini. Karena dalam praktiknya masih banyak ditemui penyelewengan dan penerapan regulasi UU tersebut yang tidak sesuai. Berikut poin yang mampu mendukung argumentasi kontra kami. Poin pertama, sosialisasi dan pembinaan kerja PT Jam Sostek tidak merata. Sesuai data, ketersediaan tempat pengumuman dan kelengkapan informasi program Jam Sostek tidak mempunyai tingkat keputusan yang besar bagi responden. Kelengkapan informasi di berbagai perusahaan berbeda-beda. Ada perusahaan yang memiliki media berupa papan pengumuman yang berisikan informasi jam sostek secara lengkap dan utuh, namun masih banyak perusahaan yang tidak memiliki program pengumuman sama sekali. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat keputusan yang berbeda-beda bagi karyawannya. Akhirnya, pelaksanaan sosialisasi yang berbeda akan menimbulkan tingkat pemahaman yang berbeda pula, seperti kurang pahamnya, bahkan tidak paham dengan program-program kerja yang ada di jam sostek. Kondisi ini menimbulkan tingkat kepuasan yang berbeda-beda bagi karyawan. Perhitungan skala Likert menghasilkan rata sebesar 0,26. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan dalam kategori netral dalam arti tidak termasuk puas dan tidak pula termasuk tidak puas dalam proses sosialisasi program jam sostek. Poin kedua, sesuai dengan data tingkat kepuasan karyawan dalam beberapa program jam sostek seperti jaminan pemeliharaan kesehatan JPK dan jaminan kecelakaan kerja JKK, hasil dari skala Likert menunjukkan bahwa rata sebesar minus 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan dalam kategori tidak puas dalam pelayanan kedua program kerja jam sostek tersebut. Dan rata sebesar minus 0,416 yang menunjukkan bahwa karyawan dalam kategori sangat tidak puas dalam pelayanan jaminan kecelakaan kerja. Alasan mengapa kedua program tersebut berada dalam kategori tidak puas adalah pelayanan kedua program jam sostek tersebut dirasa lambat dan prosedur birokrasinya pun kurang efisien jika dibandingkan dengan asuransi kesehatan swasta. Pelayanan asuransi kesehatan swasta dirasa cepat dan efisien, bahkan biaya berobatnya pun ditanggung oleh badan asuransi tersebut. Data ini terbukti bahwa kuantitas karyawan yang tidak puas terhadap prosedur tersebut dalam pelayanan administrasi serta kecepatan layanan lebih besar dibandingkan kuantitas kategori puas. Untuk pembandingannya adalah yang tidak puas sebanyak 126 dan yang tidak puas adalah 39 karyawan. Poin ketiga, pembagian jam sostek untuk semua karyawan di Indonesia tidak merata. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah 1 PT Jam Sostek, yaitu Mahmud Muhammad, yang mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi perusahaan dalam program jam sostek untuk karyawan di wilayah Sumatera Utara sangat rendah. Meskipun jumlah tenaga
kerja 5 juta orang, terdapat hanya 1 juta peserta yang mendaftarkan jam sostek ini. Lalu kondisi pekerja sektor informal lebih mengkhawatirkan lagi karena 4 juta dari pekerja sama sekali tidak terdaftar dalam peserta jam sostek. Adanya perbedaan ini memunculkan ide untuk membentuk lembaga alternatif untuk jam sostek, seperti pelayanan umum dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera. Kemudian, poin terakhir adalah dilansir dari Tempo pada tahun 2005 terdapat kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan dan pemungutan jam sostek karyawan. Dengan tersangka Ahmad Jaunudi selaku mantan direktur utama PT Jam Sostek, kasus dugaan korupsi ini ikut menyerempet Waktunya 4 habis. perusahaan besar. Ya, waktunya Baik, habis. terima kasih dari kelompok. Kita langsung rebutal dari kelompok pro. Baik, kami ingin menanggapi beberapa poin argumen yang telah disampaikan oleh kelompok 4 melalui position paper-nya. Pertama, ada poin mengenai transparansi terkait pengelolaan jam sostek. Menanggapi sanggahan ini, kami ingin menyatakan bahwa Jam Sostek pada faktanya telah menyusun dan juga mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan sanggahan dari tim kontra tidak dapat dibuktikan. Sebagai contoh, ada data tahun 2011 yang tersedia pada website resmi. Jam Sostek melaporkan ada tercatat angka penerimaan sebesar 16 miliar 894 juta 880 ribu dan juga klaim pembayaran jaminan sebesar 8 miliar 617 juta 630 ribu. Melalui analisis data tahun ke tahun yang kami evaluasi, Jam Sostek juga mengalami pertumbuhan angka pembayaran jaminan yang signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011, yaitu sebesar 117,2%. Kami percaya bahwa data ini cukup menjawab sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari penerima terkait penyaluran iuran yang telah dibayarkan. Jadi, transparansi dalam bentuk apa sih yang masih dipertanyakan oleh tim kontra? Atau mungkin debat ini bisa menjadi bukti rumor isu rendahnya literasi di Indonesia. Kemudian, saya juga ingin menanggapi terkait ketidakpuasan tenaga kerja penerima Jam Sostek yang dibuktikan dari data hasil uji skala Likert di salah satu desa, yaitu salah satu desa di Indonesia. Kami tidak setuju dengan hasil validitas ini karena kami ingin mempertanyakan kembali bagaimana hasil penelitian di suatu desa bisa mewakilkan performa dan juga kepuasan dari Jam Sostek itu sendiri secara keseluruhan. Karena Jam Sostek itu layanan yang disediakan untuk satu Indonesia, ya kan? Nah, berarti nggak bisa dong dipastikan itu validitasnya gimana. Menurut kami, alternatifnya bisa kita lihat dari angka pertumbuhan kepesertaan Jam Sostek itu sendiri. Ada di website resmi Jam Sostek, terdapat pertumbuhan angka kepesertaan Jam Sostek dari tahun 2014 ke tahun 2010 ke tahun 2014 sebesar 14 juta individu. Kami percaya bahwa performa yang baik dan juga kepuasan tenaga yang baik itu akan mempengaruhi tenaga kerja di sekelilingnya. Maka dari itu kami mengklaim bahwa kepuasan tenaga kerja penerima Jam Sostek itu bersifat progresif. Makanya ada angka pertumbuhan kepesertaan yang telah kami jabarkan tadi. Lalu kami ingin menanggapi terkait korupsi dan juga penggelapan dana yang telah disebutkan oleh kelompok 4. Begini, dalam menjalankan suatu kebijakan Jam Sostek, tentu ada kolaborasi antar aktor pasar dan juga aktor negara. Di sini, aktor negara melalui pemerintahan itu berfungsi sebagai badan yang regulatif dan juga represif. Artinya kita menyusun dan kita juga menegakkan kebijakan hukum yang akan digunakan untuk mengatasi pelanggaran terjadi. Sedangkan PT Jam Sostek ditunjuk oleh pemerintahan untuk menjadi penanggung jawab utama dari layanan Jam Sostek. Sedangkan perusahaan, kalian sebagai aktor pasar memiliki kewajiban sebagai penyalur iuran dana yang telah kalian himpun. Sekarang begini, kalau misalkan sudah ada hukum dan peraturan yang jelas, sesuai koridor dan juga komprehensif, bukankah itu menjadi tanggung jawab kalian sebagai perusahaan untuk memahami dengan benar dan juga mematuhi aturannya sebagai aktor pasar yang berkolaborasi di Indonesia. Lalu juga untuk menanggapi terkait sebutan di mana BPJS sekarang tidak bisa dirasakan, menurut kami itu sudah keluar koridor dari bahasan kita karena kami membahas Jam Sostek pada tahun pasca reformasi dan tidak ada sangkut pautnya dengan BPJS sekarang ini. Mungkin itu Mbak, apakah saya bisa izin intervensi sebentar? Interupsi sebentar. Bentar. Enggak. Nanti aja ditanya jawab ya. Tanya jawab. Oke, buat rebutalnya juga waktunya juga sudah selesai. Ya, kita ke sesi tanya jawab. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab.